Oke, 5 menit lagi nggih, kita mulai. Sekali lagi, 5 menit lagi kita mulai. Yang barusan bergabung, sekali lagi. Bisa mempersiapkan surat keterangan yang kemarin sudah diterimakan. Mohon maaf Pak, suara kurang keras dari mamanya Karim. Kalau sama ini. Tes suara. Apakah sudah terdengar jelas? Sebelum acara kita mulai, sekali lagi tes suara. Apakah semua sudah terdengar jelas suara Nurul? Ya Bu, jelas. Jelas ya? Ya. Sekali lagi, Jelas. yang lainnya bagaimana? Sudah mendengar suara saya? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, jelas. Jelas ya? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa ketemu lagi ya, secara virtual. Semua kelas 9A sampai dengan 9K pada hari ini Sabtu 17 April 2020. Hari ini Bu Nurul berkolaborasi dengan Bu Anissa selaku guru BK kelas 9J dan K. Hari ini Bu Nisa dan Bu akan menjelaskan teknik PPDB SMA SMK Jatim tahun 2021. Nanti akan ada informasi juga dari Bu Anissa terkait sekolah-sekolah yang sudah
memberikan informasi melalui grup FBBK Sidoarjo. Sebelumnya Bu Nurul sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kegiatan kita hari ini tidak mengurangi ibadah kita di bulan Ramadan ya. Yang sudah hadir, yang biasanya jam-jam seperti sekarang ini melakukan untuk tidur, alhamdulillah sudah sepertiga bergabung kegiatan kita dan semakin bertambah. Oke, kita langsung saja. Sudah terlihat ya PPT PowerPoint yang Bu Nurul akan sampaikan. Ya, sudah. Kegiatan Zoom ini adalah untuk memberikan layanan informasi studi lanjut khususnya untuk siswa kelas 9 ya, untuk mempersiapkan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di tingkat SMA maupun SMK. Yang akan kami sampaikan di sini yaitu PPDB Jatim. Sekali lagi, yang akan kami sampaikan secara teknis PPDB Jatim 2020-2021. Subahasa saya sampaikan yang pertama adalah PPDB. Yang kedua, dan jalur pendaftaran. Yang ketiga, pelaksanaan PPDB. Seperti yang kalian ketahui dan sudah Bu Nurul informasikan sebelumnya, jalur pendaftaran terdiri dari 5 jalur, yaitu jalur afirmasi, kemudian jalur perpindahan tugas wali, ya, perpindahan tugas orang tua ke wali. Yang ketiga, jalur prestasi hasil siswa, dan yang keempat, prestasi nilai akademik atau rapor, dan yang terakhir adalah jalur zonasi. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara online. Jadi sekali lagi, pendaftaran PPDB ini dilaksanakan secara online. Semua jalur yang ada, kemudian tahapan-tahapan yang ada dilaksanakan secara online. Namun, ada beberapa sekolah yang memiliki ketentuan ya, pengecualian, yaitu sekolah penyelenggara pendidikan khusus. Di sini ada SMAN 12 Surabaya dan juga ada SMAN olahraga, tepatnya ada di Sidoarjo. Kemudian yang termasuk pengecualian adalah sekolah berasrama seperti Taruna Bayangkari. Kemudian yang ketiga yaitu SMA terbuka. Ini semuanya informasi bisa kalian dapatkan di web PPDB Jatim. Selanjutnya syarat PPDB. Syarat-syarat PPDB ini diantaranya yaitu PPDB dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Kemudian calon peserta didik baik SMA maupun SMK, calon peserta didik yang akan masuk ke SMA maupun SMK maksimal usianya 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Hal ini nanti dibuktikan dari akta kelahiran kalian. Yang ketiga, calon peserta didik baik dengan SMA maupun SMK
sudah otomatis harus menyelesaikan pendidikannya di kelas 9 ya, di SMP kelas 9 dengan dibuktikan surat keterangan lulus atau SKL yang nantinya akan mendapatkan ijazah tentunya. Yang berikutnya, calon peserta didik baru tidak sedang terlibat dalam tindak pidana, penyalahgunaan narkoba, tidak bertato dan atau bertindih. Ini secara umum ya. Poin 1 sampai dengan poin 4 adalah secara umum. Dan poin berikutnya, yang poin 5, ini adalah syarat khusus. Syarat khusus ini diberikan atau ada pada jenjang SMK dengan bidang keahlian atau program keahlian atau kompetensi keahlian tertentu yang merupakan tambahan syarat khusus, yaitu tidak boleh buta warna, tidak boleh buta warna, dan tinggi badan juga ada batas minimalnya. Untuk SMK yang menambahkan persyaratan khusus, tidak boleh buta warna di antaranya ada kompetensi keahlian, tata kecantikan rambut dan kulit, kemudian tata busana, multimedia, teknologi dan rekayasa, Saya lanjutkan. Untuk teknologi dan rekayasa nantinya, kecuali program keahlian teknologi konstruksi dan teknik industri, itu tidak meminta keterangan tidak buta warna. Yang kemudian farmasi, berarti semua jurusan farmasi atau program keahlian farmasi wajib peserta didiknya tidak boleh buta warna. Yang selanjutnya itu kompetensi keahlian seni dan industri kreatif. Semua yang ada di program keahlian seni dan industri kreatif menggunakan ketentuan tidak boleh buta warna. Yang selanjutnya, bagi calon peserta didik yang akan melanjutkan atau memilih jenjang SMK dengan kompetensi tata boga, usaha perjalanan wisata, perhotelan, spa dan beauty terapi, kemudian tata kecantikan rambut dan kulit, serta teknik alat ini memenuhi syarat khusus, yaitu dengan tinggi badan minimal 153 cm untuk siswa putri dan 158 cm untuk siswa putra. Bagi kalian yang nantinya akan mendaftar pada jenjang SMK dengan kompetensi keahlian yang ada di dalam ini, yang sudah disampaikan tadi, wajib melampirkan yang namanya surat keterangan, ya. Surat keterangannya seperti ini. Kelihatan? Saya silakan keterangannya. Iya, wis. Ya, ini adalah surat keterangan yang harus dilampirkan oleh siswa atau calon peserta didik yang akan mendaftarkan di kompetensi keahlian yang saya sebutkan tadi. Ini adalah bentuk pernyataannya bahwa yang bersangkutan tidak buta warna atau memiliki tinggi badan baik yang laki-laki minimal 158 dan yang perempuan adalah 153 cm.
Ini nanti diisi, kemudian ditandatangani bermaterai, baru ketika pendaftaran diupload pada pendaftaran PDB sesuai dengan kompetensi kalian yang dipilih. Seperti itu. Saya lanjutkan. Untuk surat keterangannya, nanti kalian bisa mengunduh di situs PPDB 2020-2021. Sudah pernah buka situsnya, webnya, namanya? Oke, di sini ya, di PPDB Jatim, di prosedur, sekali lagi, di ppdbjatim.net, ketika kalian klik prosedur, nantinya di pilihan menu tata cara upload keterangan dan kesehatan atau upload kesehatan atau keterangan apa bisa kalian klik dan kalian tinggal mengunduh surat pernyataannya. Seperti itu. Sekali lagi, untuk surat pernyataan orang tua bisa kalian dapatkan dari web ppdbjatim.net di menu prosedur, kemudian tinggal pilih tata cara upload surat kesehatan. Ini bagi kalian yang akan mendaftarkan ke SMK untuk kompetensi kalian yang tadi Bu Nurul sampaikan. Seperti itu. Oke, selanjutnya tadi Bu Nurul jelaskan di awal ada 5 jalur ya. Yang pertama adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini sebanyak 15% dari pagu sekolah. Sekali lagi, jalur afirmasi ini menyaring siswa sebanyak 15% dari pagu sekolah. Untuk pagu sekolahnya sementara ini di web PPDB Jatim masih belum diupload pagunya. Nanti kalian bisa cek di situs atau di web PPDB Jatim untuk mengetahui kira-kira di sekolah SMK Taman itu berapa sih pagunya, di SMK 1 Buduran berapa sih pagunya. Kalian bisa cek di PPDB Jatim. Jadi kalian bisa mengira-ngira dengan 15% ini ada jalur afirmasi berapa siswa yang didapatkan. Misalkan siswanya 100, 15%-nya itu yang mengalihkan. Jadi 15% dari 100 siswa, misalkan pagunya 1 siswa, nggih. Jadi nanti berapa persen yang diterima dari jalur afirmasi, tinggal mengalihkan 15% dikalikan 100, yaitu pagunya tadi. Berarti berapa siswa yang lolos atau yang diterima jalur afirmasi? 15. Oke, pintar. Oke, jalur afirmasi ini nanti tidak sepenuhnya afirmasi itu dibagi-bagi ya, Nak ya. Jadi jalur afirmasi itu jalur yang diperuntukkan untuk peserta didik dari keluarga yang tidak mampu, anak buruh, dan penyandang disabilitas. Gitu. Seperti yang disebut, untuk afirmasi tadi 15% itu dibagi-bagi. Untuk siswa atau peserta didik yang tidak mampu diambil 7%. Kemudian untuk anak 5% dan inklusi atau penyandang disabilitasnya diambil 3%. Bagaimana untuk mengetahui mereka yang mendaftar di jalur afirmasi? Itu nanti disertakan atau dilampiri bukti, yaitu kepemilikan KIP, ya, KIP, PKH, PKN, dan sebagainya. Jika tidak memiliki kartu-kartu tersebut, tapi memang dalam kondisi yang tidak mampu, keluarga tidak mampu, bisa nantinya mengurus surat keterangan tidak mampu. Tentunya surat keterangan tidak mampu ini harus dilegalisasi, ya, dilegalisasi dari kelurahan atau kepala desa setempat.
seperti itu. Jadi tidak serta-merta ada, tapi harus ada legalisasi. Seperti itu. Untuk jalur afirmasi nanti hanya boleh memilih satu sekolah. Sekali lagi, untuk jalur afirmasi nanti hanya boleh memilih satu sekolah. Ya, apabila yang mendaftar di jalur afirmasi ini melebihi kuota, jadi menurut contohnya 15% dari pagunya 100 misalkan, maka yang mendaftar maksimal adalah 15. Misalkan yang mendaftar lebih dari 15, maka akan di-ranking ya. Di-ranking apabila belum kuota di-rankingkan negara yang terdekat. Seperti itu. Selain melampirkan bukti kepemilikan kartu, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya, untuk anak guru tadi ya, wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua bahwa data yang dilampirkan adalah benar. Jadi tidak boleh mengada-ngada, ngakoni aslinya bukan termasuk anak buruh atau tidak mampu, tapi ngaku aku dan sebagainya. Ya, sebisanya tidak kan gitu. Kemudian apabila jalur afirmasi ini nanti tidak terpenuhi, misalkan ya, harusnya 15 siswa yang diterima di jalur afirmasi, ternyata nggak ada yang mendaftar seperti itu. Misalkan nanti 15 siswa ini nanti akan dialihkan. Kuotanya untuk SMA akan dialihkan ke jalur zonasi, sedangkan untuk SMK akan dialihkan kuotanya ke jalur prestasi nilai akademik. Seperti itu, ya. Jadi kalian yang memiliki kartu-kartu apapun kartunya ya, dan kartu jadi sekali lagi kalian yang punya kartu ya, baik KIP, KIS dan sebagainya, bukan kartu pelajar loh ya pokoknya ya. Itu dipersiapkan, jadi nanti kalian bisa mencoba untuk daftar di jalur afirmasi. Oke, yang berikutnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua atau wali. Untuk jalur tugas orang tua atau wali di sini kesempatan atau persentase diterimanya adalah 5% dari pagu sekolah. Kalau 5% dari 100 berarti 5 gitu ya. Jadi hanya 5 siswa yang diterima. Misalkan pagunya 100. Jadi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali ini diperuntukkan untuk peserta didik dari orang tuanya yang pindah tugas. Seperti itu. Kemudian anak guru atau tenaga pendidikan dan anak tenaga kesehatan di sekolah SMA maupun SMKN yang dituju seperti itu. Itu di judulnya tertera jelas. Jadi ini pagu ini diberikan kesempatan kepada peserta didik dengan orang tua yang pindah tugas atau anak guru dan pendidikan atau anak kesehatan yang orang tuanya bekerja di sekolah yang akan dituju. Selanjutnya, yaitu jalur prestasi lomba. Yang ketiga yaitu jalur prestasi lomba. Jalur prestasi lomba ini di prosentasenya yaitu sebesar 5% dari pagu sekolah. Jalur prestasi lomba ini diperuntukkan untuk peserta didik yang memiliki prestasi lomba bidang akademik maupun non-akademik, baik tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Untuk pembagian prosentasenya untuk prestasi lomba akademik sebesar 2%. Ya. Dari sekolah. Kemudian untuk prestasi lomba akademik yaitu 3%. Jadi yang akademik 2%, yang non akademik 3%. Untuk lomba akademik itu diantaranya apa saja sih?
Ya, seperti yang pernah kalian dengar selama 3 tahun sekolah ya, ada lomba OSN, KSN, OLSN. Jadi mereka-mereka yang mengikuti lomba ini dan memiliki sertifikat ketika mereka menang, yaitu juara, ini nanti bisa dibagikan sebagai referensi bukti untuk mengikuti jalur prestasi yang di akademik. Untuk akademik besar 3% nanti, ini diadakan dari mereka-mereka yang berhasil mendapatkan di lomba FL2N ini ya, ada O2SF, ada di olahraga, baik di tingkat porpro, provinsi, nasional, dan sebagainya. Di sini ada jelaskan. Kemudian mereka yang habis Quran atau FTQ bisa juga diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk mendaftar di jalur prestasi lomba non-akademik. Yang kalian masuk di pramuka, jika punya sertifikat kejuaraan yang sudah kalian raih, bisa juga digunakan untuk mendaftar di jalur prestasi lomba. Ya, jadi kalian-kalian yang selama 3 tahun sudah mendapatkan juara, baik akademik maupun akademik, bisa kalian gunakan untuk mendaftar jalur prestasi lomba. Seperti itu ya. Aku yang roti. Yang pink. Di jalur lomba ini hanya diberi kesempatan untuk satu sekolah. Enggak, ini seluruh nanti saya dari sekolah-sekolah. Kemudian tiap sekolah nanti menerima untuk lomba yang bergu ya, nanti sekolah hanya menerima maksimal 2 orang dari jenis lomba yang sama. Jadi kalau ada misalkan kalian sama-sama dari lomba basket misalkan ya, basket kan bergu, itu nanti yang mendaftar misalkan 6-6-nya mendaftar di sekolah yang sama, yang diambil hanya 2 nanti. Ya, sekali lagi, misalkan itu dari kejuaraan bergu, yang diterima itu hanya maksimal 2 orang dari sekolah yang sama ya. Namanya daftar yang sama dengan lomba yang sama, maka hanya 2. Seperti itu ya. Jadi kalian sudah punya sertifikat yang kalian dapatkan selama 3 tahun dari prestasi lomba, bisa kalian persiapkan dari sekarang sebagai syarat untuk mendaftar di jalur prestasi lomba. Selanjutnya yaitu jalur prestasi nilai akademik. Nah ini yang kemarin sudah kalian lalui 5 semester ya. 5 semester sudah kalian lalui dan saat ini sudah masuk ke semester 6 dan ujian dan sudah mendapatkan hasilnya. Di jalur ini kalian bisa mengikuti yaitu jalur prestasi nilai akademik. Jalur prestasi nilai akademik ini dengan persentase 25% dari pagu SMA. Saya ulangi. Untuk jalur prestasi akademik ini 25% dari pagu SMA. Sedangkan untuk SMK sebanyak 65% ya pagunya. Sekali lagi 25% dari pagu SMA dan 65% dari pagu SMK. Jalur ini diperuntukkan untuk semua peserta didik dengan menggunakan sistem penilaian gabungan dari rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 plus dengan angka akreditasi sekolah. Nah, di prestasi akademik ini yang 25% untuk SMA ya, ini nanti mapel-mapel apa saja yang diratakan. Kalian sudah mendapatkan atau sudah menerima surat keterangan rapor yang kemarin kalian gunakan sebagai referensi untuk verifikasi rapor. Dan alhamdulillah ya kalian semuanya sudah melakukan verifikasi ya. Adakah yang salah? Semoga tidak. Nanti
untuk mengetahui nilai akhirnya, kita kan bersama-sama belajar menghitung gitu ya. Dipersiapkan itu kertasnya tadi yang kalian dapatkan kemarin itu dan alat tulisnya, tapi lembarannya jangan dicoret-coret ya, lembaran lainnya. Jadi nanti kalian yang mendaftarkan di jalur prestasi nilai akademik bisa memilih 3 sekolah dengan ketentuan ketiga-tiganya di dalam zona atau 2 di dalam zona dan yang 1 di luar zona. Seperti itu. Memang untuk di Sidoarjo sekolah-sekolah SMA khususnya ya negeri terbatas dibandingkan di Surabaya. Memang sekolah SMA negerinya itu banyak sekali. Jadi satu wilayah atau satu kecamatan lebih dari 2. Berarti memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian untuk prestasi akademik di SMK yaitu siswa juga dapat memilih maksimal 3 kompetensi keahlian ya. Di SMK jalur prestasi akademik ini peserta didik atau siswa maksimal 3 kompetensi keahlian atau sesuatu yang berbeda. Bisa di dalam zona atau di luar. Kalau untuk SMK ini mau kemana-mana itu kesempatannya lebih besar dibandingkan SMA. Kalau SMK kan jumlahnya saja persentase lebih sedikit dibandingkan SMK. Seperti itu. Dan bisa sampai keluar kota kalau SMK itu. Bisa ke Surabaya, ya, daerah terdekat dengan wilayah tempat tinggal. Seperti itu. Oke, cara menghitung nilai akhir NA. Sudah dipersiapkan semuanya? Halo. Nilai akreditasi bukan bisa. Sudah siap semuanya dengan alat tulisnya? Sudah. Sudah ya? Oke. Ya, sudah. Ambil kertas lainnya yang lembaran itu kan jangan coret-coret ya. Kalian ambil kertas lainnya. Kalau mau Lembaran ini nyambung materinya. referensi. Disiapkan juga alat tulisnya. Kita bersama-sama hitung rata-rata rapot itu ya. Nilai total dibagi 6 mata pelajaran itu nilai rata-rata. Nilai akreditasi itu sendiri. Oke nih, cara menghitung nilai akhir. Sudah siap semuanya? Ketika ketahui bersama sesuai jis PPDB Jatim, NA atau nilai akhir beroleh dari 70% rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Ditambah 30% nilai sekolah. Nilai akhir ini adalah atau nilai akhir ini dapat 70% rata nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5 dan ditambah 30% nilai akreditasi sekolah. NA ini nanti digunakan sebagai dasar salah satu penentuan pemeringkatan di jalur prestasi nilai akademik baik SMK maupun SMA. Sekarang kita mulai hitung. Oke, di sini referensinya kita buka blog Penduta ya, Mbak, Mas. Nah, dari mana kita bisa tahu nilai akreditasinya? Nilai akreditasi bisa dicek di ini ya, di apa ini ya? Di alamat ini, di link ini, ya. Atau kalian bisa buka langsung di blognya Penduta. Bisa klik Penduta. Di situ semuanya dijelaskan informasi seputar ini. Nah, ini misalkan ya. Ini misalkan nilainya seperti ini. Ya. Nilainya. Hah? Oh, nge-share.
Oke, ini dia. Sudah tampil belum ya? Belum. Oh, Belum. Yes, bentar. Kenapa jadi ngadet ini? Udah. Belum. Sudah. Oke, sudah. Nah, ini adalah blok question duta. Ya, kalian bisa dolan ke sini. Bapak Ibu juga yang menjadi putra putrinya bisa dolan kemari Bapak Ibu di blok question duta. Di sini dijelaskan semuanya tentang PPDB Jatim tahun 2021-2022. Dan cara penghitungan nih ya. Nah, misalkan ini adalah nilai rapor siswa, kalian juga bisa bandingkan dengan kalian ya. Perlu diketahui nilai akreditasi kita SMP 2 Taman adalah 92. Sekali lagi, nilai akreditasinya adalah 92. Seperti yang ada di layar, pertama-tama kalian hitung rata-ratanya. Jadi per mapel kalian hitung rata-ratanya. HP saya mana? HP. Nah, ini adalah kalian sudah amati nilai kalian ya. Nah, itu kalian hitung ya ke samping masing-masing mapel rata-rata berapa. Rata-rata mapel agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPS dan bahasa Inggris. Dari jumlah bagi 5. Ratanya kemudian kalian jumlahkan. Angka yang ada di sini adalah penjumlahan dari 7 rata-rata mapel. Ini ditambah bagi 5. Hitung ya. Setelah didapatkan jumlahnya dari 7 mapel tadi setelah dirata-rata ya, kemudian dibagi 7 akhirnya mendapatkan rata 7 mapel. Bisa. 87 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 85. Itu contoh dasar. Tampilan ini contoh loh ya. Kalian hitung kalian yang tulis nih samping. Bukan hitung kan rata-rata ini. Kapan tuh? Lagi? Saya bisa hitung kan? Iki 87 iki total bagi 5. Iki di total dah. Loh iya lah kan 87 itu kan di carane. Oh iya, belum tak tahu. Oh, apa sih? Iki di total bagi 5 kabeh jumlah baru bagi 1. 8. yang sabar Bapak. Sudah didapatkan rata-ratanya. Bagi 5. 84,8. Kemudian nanti ketika rata-rata mapel tadi diperoleh, tinggal dimasukkan di NA-nya. Rumusnya tadi 70% dari NA gabungan 7 mapel ya. 1,5 ditambah 30% dari nilai akreditasi sekolah yaitu 92. Hasil persentase nanti ditambahkan dan didapatkanlah nilai akhirnya. Ini adalah cara menghitung nilai akhir. Sudah? Belum. Oh belum, ya ditunggu.
Oh, dibagi. Tambah 78 ditambah 81 Bu Yuli Erna ditambah sampun Bu. 82 ditambah 81 yang dibagi KO 76 ditambah 78 ditambah Gimana? Sudah? ditambah Oh, belum juga ya. 5. Ini adalah cara menghitungnya ya. Nanti kalau mau misalkan ingin tahu lebih jelasnya lagi, bisa kalian kunjungi blognya Spenduta. Ketik aja Spenduta gitu aja ya. Nanti langsung ketemu di Google-nya. 83 Oleh apa? satu. Bisa Bu Nurul lanjutkan? Tulis sudah, tulis. Sudah ya? Oke, sudah. Banyak yang sudah ya. Ya sudah, Bu Nurul lanjutkan lagi. Jadi NA yang sudah kalian hitungi nanti dipakai sebagai patokan, ya, dipakai sebagai patokan ketika kalian mendaftarkan jalur prestasi nilai akademik dan rapor. Jadi sok ngitung nilai saya NA ini kira-kira bisa bersebutlah dengan yang lainnya. Pengalaman Nurul, ini pengalaman saya ya. Ketika mendaftar PPDB seperti ini, kita lihat dulu kira-kira itu siap bersaing apa tidak gitu loh. Kalau kita yakin nilai kita tinggi atau besar, ya, dan yakin untuk bisa diterima di sekolah tersebut, it's okay, kita bisa mendaftar di awal waktu, seperti itu, di awal waktu. Tapi kalau kita sendiri sudah nggak yakin, malah nilai kok sakmini ya, seperti itu. Ya, boleh coba mendaftar langsung di awal waktu. Dengan catatan, dengan konsekuensi, ketika nilai itu sudah tidak bersaing di di papan persaingan di PPDB, ya, itu kan biasanya setiap saat kan up to date ya, siapa yang mendaftar, berapa NA-nya itu selalu berubah-ubah. Nah, itu nanti ya kalau misalkan kita sendiri nggak yakin dengan nilai kita tapi tetap mau coba ya silakan ya gitu ya. Tapi misalkan ya wis lah nanti aja terakhir apakah bisa bersaing apa tidak ya monggo, itu sebenarnya tergantung dari kalian masing-masing. Selanjutnya ya. Tadi halaman berapa ya? Oke, nih. Oke, slide selanjutnya. Jalur zonasi. Tadi sudah ada jalur afirmasi, sudah ada jalur perpindahan orang tua atau wali, sudah ada jalur prestasi lomba, kemudian yang keempat jalur prestasi akademik, rapor, dan yang kelima adalah jalur zonasi. Untuk jalur zonasi ini minimal untuk SMA adalah 50% dari pagu.
Sedangkan untuk SMK maksimal ya itu adalah 10% dari pagu. Untuk SMK memang untuk zonasinya lebih kecil prosentasenya. Jadi anak SMK itu, sekolah SMK itu lebih banyak diterima dari jalur prestasi nilai akademik atau rapor. Jadi sekali lagi untuk SMK itu nanti prosentase penerimaan zonasi sangat kecil ya, hanya 10% dibandingkan dengan di SMA yang 50% seperti itu. Karena lebih banyak di jalur prestasi akademik rapor untuk SMK yaitu sekitar 65%. Seperti kita ketahui bersama, jalur zonasi ini diperuntukkan untuk peserta didik yang berdomisili di daerah zona ya dan atau luar zona yang berbatasan. Dengan dibuktikan dengan apa untuk zonasi ini? Dibuktikan dengan KK, kartu keluarga, yang ditentukan di daerah zona atau sekolah yang akan dituju seperti itu, dan minimal diterbitkan 1 tahun ya. Mereka yang akan daftar di jalur zonasi nantinya bisa memilih 3 sekolah dengan catatan bisa ketiga ini di dalam zona atau 2 di dalam zona dan yang 1 di luar zona. Itu yang di SMA. Sedangkan untuk SMK, pada jalur zonasi ini, mereka yang mendaftar di SMK dengan jalur zonasi ini bisa memilih 3 kompetensi kalian dalam satu sekolah atau di sekolah yang berbeda. Boleh di dalam, boleh di luar, seperti itu. Ya. Seperti yang ditulis dalam NIS, di situ ada pengecualian untuk beberapa kondisi. Nah, untuk domisili ini, untuk beberapa kondisi ada pengecualian. Dan apabila mereka yang mendaftar, misalkan tidak bisa menunjukkan KK dalam arti KK-nya tidak diterbitkan di daerah setempat, itu nanti bisa menggunakan yang namanya surat domisili atau kartu domisili ya. Ada yang nyebutan kartu domisili, ada yang nyebutan surat keterangan domisili. Nanti bisa menyertakan domisili. Jadi misalkan sudah lama tinggal di daerah dekat sekolah atau wilayah tersebut, sedangkan kakaknya itu masih di desa, nanti bisa menggunakan yang namanya surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili ini bisa didapatkan ya, bisa ngurus di kelurahan atau di desa. Ya, dan otomatis harus dilegalisasi ya. Dilegalisasi oleh pejabat berwenang tempat seperti itu. Jadi sekali lagi untuk kalian karena sudah lama tinggal di suatu tempat dekat sekolah, misalkan kakaknya itu masih Bojonegoro, kemudian sudah lama tinggal di sini sudah 15 tahun misalkan, ya. Nanti kalian bisa menggunakan yang namanya surat keterangan domisili. Tetapi surat keterangan ini harus ada legalisasi di pejabat setempat, seperti itu ya. Selanjutnya, jadwal PPDB. Untuk jadwal PPDB-nya ini harus kalian catat ya. Dikasih tanda di alarm bunyinya masing-masing. Oh, tanggal sekian itu waktunya ngambil PIN. Oh, tanggal sekian sampai tanggal sekian waktunya PPDB, afirmasi, dan seterusnya. Itu jangan sampai lupa. Jadi wajib kalian catat tanggal dan waktunya. Oke? Di ppdbjatim.net ya, di ppdbjatim.net ini bisa kalian perhatikan di sini adalah jadwal
ya. Di menu jadwal ini bisa kalian klik. Di sini sudah tertulis jelas jadwal pelaksanaan PPDB Jatim, ya. Untuk kegiatan verifikasi nilai sudah terlewati, sudah saya lakukan kemarin ya, tanggal 12 sampai dengan tanggal 17, diperpanjang kemarin sampai dengan tanggal 17 April. Kemudian minggu depan, tepatnya mulai tanggal 19 April sampai dengan tanggal 31 Mei, ulangi, pengambilan PIN akan dimulai tanggal 19 April, ya, Senin besok. Jadi Senin besok itu kalian sudah mulai melaksanakan pengambilan PIN sampai berakhirnya tanggal 31 Mei. Jadi nggak usah buku KB, ya, karena waktunya panjang. Tapi bukan berarti nanti engkau yang tanggal 31 ya, jangan. Ada yang tanya, kehabisan PIN kah, Bu? Enggak, tidak ada istilah kehabisan PIN, ya. Disediakan oleh Jatim lebih dari cukup. Jadi sekali lagi, untuk pengambilan PIN ini perlu kalian ingat dan catat tentunya tanggal 19 April sampai dengan tanggal 31 Mei di web pdbjatim.net mulai dibuka, bisa diakses dini hari sampai dengan tengah malam. Oke, nggak usah kesusu nantinya ya, waktunya panjang, nggak harus 9 nggak harus tanggal 19 tengah malam ya. Jadi nanti ketika minggu depan sudah mulai pengambilan PIN, bisa lakukan kapan saja, di mana saja, ya, tanpa harus buku HP. Oke, untuk jadwal pengambilan PIN. Selanjutnya yaitu jadwal PPDB jalur afirmasi. Ini yang pertama. Yang pertama dilakukan adalah PPDB jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi hasil lomba. Ini perlu kalian ketahui ya, Mas Mbak ya. Jadi PPDB yang pertama dibuka secara online 3 jalur, yaitu afirmasi, perpindahan tugas orang tua wali, dan jalur prestasi. Jadi kalian yang berencana mendaftar di jalur ini, 3 jalur ini, afirmasikah, atau perpindahan tugas orang tua kah, atau jalur prestasi lomba kah, jangan lupa pendaftarannya dimulai tanggal 3 dan 4 Mei. Jadi sekali lagi pendaftarannya dimulai tanggal 3 dan 4. Ya. Nanti verifikasi dan validasinya dilakukan tanggal 4 sampai 6, pengumumannya tanggal 7 Mei. Itu untuk tahap 1, yaitu jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua, dan jalur prestasi. Misalkan kalian yang mendaftar di jalur ini, yang tahap 1 ya, afirmasi, perpindahan, ataupun prestasi lomba, tidak lolos, misalkan ya, tidak lolos di tahap pertama, daftar di sini nggak lolos, kalian bisa mengikuti di tahap berikutnya, yaitu jalur prestasi nilai akademik di SMA. Ya. Ini adalah jalur prestasi nilai akademik di SMA yang dibuka pendaftarannya mulai tanggal 20 sampai dengan 22 Mei. Jadi kalian yang daftar di afirmasi tadi yang tahap 1 nggak lolos, bisa menggunakan kesempatan kalian mengikuti jalur berikutnya. Ya, pantang menyerah, semua jalur diikuti saja. Pokoknya duwe salah syaratnya gitu ya. Jalur prestasi nilai akademik. Pendaftarannya tanggal 20 sampai 22 ya. Sekali lagi jadwal-jadwal ini harus kalian catat dengan rapi ya. Tulis di alarm HP-nya supaya ingat, oh berarti hari ini tanggalnya, waktunya ini, dan seterusnya. Yang berikutnya jalur prestasi akademik untuk SMA selesai ya, konfirmasi terimanya tanggal sekian. Berikutnya tahap untuk jalur zonasi SMK.
Zonasi SMK ini dibuka pendaftarannya tanggal 24 sampai dengan 25. Ya. Tanggal 24 sampai 25 pendaftaran jalur zonasi untuk SMK. Ya. Nanti kalau sudah selesai di jalur zonasi SMK, kemudian pengumuman diterimanya sudah tersampaikan tanggal 27, baru dibuka jalur zonasi SMA. Tadi zonasi SMK berapa persen? Masih ingat nggak? 10%. Ya, jalur zonasi SMK 10%. Ingat-ingat itu. Ya. Kemudian ketika sudah pengumuman di jalur zonasi SMK, kalian lanjutkan di jalur zonasi SMA. Yang penting Ini nanti pendaftarannya untuk SMA tahapnya. dimulai tanggal 27 sampai dengan 29 Mei. Zonasi SMA baru dibuka tanggal 27 sampai dengan 29 Mei. Ya. Kemudian konfirmasi diterima siswanya tanggal 31 Mei. Pengumuman diterima tinggal 31 Mei dan yang berikutnya yang terakhir yaitu jalur prestasi nilai akademik SMK yang dimulai tanggal 31 Mei sampai dengan 2 Juni. Kalau dilihat dari pelaksanaan pendaftarannya, tidak ada jadwal pendaftaran antara jalur itu berbenturan. Ya. Semuanya, jadi jalur A selesai, baru buka jalur kedua, jalur B. Jalur B selesai pengumuman, baru buka jalur ketiga, ya, atau jalur C, dan seterusnya. Jadi antar jalur ini pelaksanaannya tidak bertabrakan. Paham ya, Nak ya? Jadi nanti kesempatan kalian untuk mencoba itu lebih banyak. Seperti itu. Ya, dari kesekian jalur tadi ketika sudah pengumuman, baru daftar ulangnya adalah tanggal 14 sampai dengan 19, seperti itu. Ini adalah jadwal PPDB. Nanti kalau lupa bisa buka lagi ke blog Spenduta dengan klik Spenduta tadi, ya, atau ke PPDB Jatim, oke? Oke, selanjutnya pengambilan PIN. Kapan pelaksanaannya pengambilan PIN? Oke, tanggal 19 sudah mulai pelaksanaan pengambilan PIN ya. Wajib dicatat, diingat. Nggak usah kesusu, nggak usah gerusa-gerusu. Ya, karena pengambilan PIN ini jadwalnya panjang sekali sampai dengan 31 Mei. Tapi bukan berarti kalian gampang nos meneh-meneh akhirnya lali kok. Ya, jangan. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi pengambilan PIN itu tanggal 19 April sampai dengan 31 Mei. Tapi bagi kalian yang mendaftar ke jalur afirmasi, jangan sampai ambil PIN-nya di tanggal 31 atau di akhir karena pelaksanaan afirmasi itu tanggal 3 Mei. Ya, tanggal 3 Mei ya. Jadi nanti kalian ambil PIN-nya yang untuk daftar jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua maupun di prestasi juara tadi, lomba tadi ya, ambil PIN-nya sebelum tanggal 3 Mei. Gitu ya Mbak, Mas ya, bagi kalian yang akan memilih jalur tersebut. Jangan lupa loh ya. Seperti itu. Pengambilan PIN ini bisa kalian lakukan ke situs ppdbjatim.net. Oke, bentar. Ya, ini dia ppdbjatim.net. Pengambilannya di sini. Ya. Nanti di pra pendaftaran ini nanti di bawahnya ini akan muncul pengambilan PIN. Tapi karena sekarang masih belum dibuka waktunya karena baru dimulai tanggal 19. Nanti di sini jangan lupa pra pendaftaran, di bawah ini kalian bisa klik pengambilan PIN. Seperti itu ya, Nak ya. Ini nggak bisa Bu Nurul praktekkan karena belum dibuka oleh
webnya. Dari lamannya situsnya belum tersedia seperti itu. Nanti kalian di sini pengambilan PIN-nya bisa klik di sini. Syarat-syaratnya apa saja untuk pengambilan PIN? Syarat pertama yang akan kalian lakukan adalah login ya, tentunya kemarin menggunakan NPSN, NISN, dan tanggal lahir. Selanjutnya ketika sudah klik CAPTCHA dan login, kalian harus melakukan verifikasi nilai rapor lagi. Ya. Yang pernah kalian lakukan kemarin diulangi lagi di tahapan pengambilan PIN ini. Jadi setelah login, kalian melakukan verifikasi nilai rapor lagi. Di sini nggak bisa pembetulan ya, karena pembetulan sudah kemarin tanggal 17 berakhir. Jadi setelah login melakukan verifikasi nilai rapor, kemudian lanjut mengisi data, ya, mengisi data pribadi kalian. Kemudian selanjutnya kalian menentukan titik koordinat rumah, nantinya. Dalam pengambilan PIN nanti kalian menentukan titik koordinat rumah, ya. Kemudian berikutnya adalah mengunggah kartu keluarga atau kartu domisili. Karena nanti dalam pengambilan PIN nanti akan ada pilihan apakah menggunakan kartu domisili juga. Nah, ini nanti jika iya dicentang kartu domisili itu juga harus diunggah. Jadi kalian yang punya kartu domisili juga dipersiapkan. Ya, Nak ya. Karena nanti selain mengisi data, menentukan titik koordinat rumah, selanjutnya mengunggah kartu keluarga atau kartu domisili. Ya, kartu domisili yang dimiliki. Baru kemudian setelah mengisi data semuanya, nantinya isian kalian akan diverifikasi oleh panitia sana, bukan sekolah ini ya, bukan sekolah SMP 2 Taman, tapi akan diverifikasi oleh panitia PPDB Jatim sana. Ya, baru akan muncul PIN-nya. Jadi PIN itu nanti tidak keluar pada saat itu. Ya. Dalam pengambilan PIN nanti, PIN tersebut tidak keluar pada hari itu ketika kalian login untuk pengambilan PIN. Kemudian berharap PIN keluar hari itu juga tidak. Biasanya itu ada rentang waktu, entah 2 sampai dengan 3 hari, ya, karena nanti akan diverifikasi oleh panitia PPDB Jatim, ya, bukan sekolah ya, tapi panitia PPDB Jatim. Nggak ngerti sopan angkone itu. Nanti ketika kalian sudah 2 atau 3 hari, baru login lagi, kalian cek kembali apakah PIN-nya sudah muncul dan keluar apa belum. Seperti itu. Biasanya rentang waktunya 2 sampai 3 kalian cek. Kemudian kalian unduh PIN-nya beserta informasi nilai akhir kalian. Ya. Seperti itu untuk pengambilan PIN. Ya. Nanti kalian sering-sering buka di YouTube-nya Disdik Jatim. Ya, biasanya di YouTube Dinas Pendidikan Jatim atau Disdik Jatim itu nanti di-share diunggah cara bagaimana pengambilan PIN, kemudian bagaimana pendaftaran dan sebagainya. Seperti itu ya. Nanti kalau ingin tahu seperti apa sih tentukan titik koordinat rumah, bagaimana sih dan misalkan titik yang ada salah dan sebagainya, nanti bisa kalian kunjungi YouTube Disdik Jatim. Biasanya nanti akan diupload oleh pihak Jawa Timur tata cara pengambilan PIN, pendaftaran dan sebagainya, seperti itu ya. Oke, berikutnya seluruh proses pendaftaran dan pengumuman dilaksanakan secara online melalui situs ppdbjatim.net. Iya, Nak ya. Jangan lupa nanti kalian mulai pengambilan PIN, mulai pendaftaran, pengumuman, ada semuanya di ppdbjatim.net. Ya. Sebelum ke sini, Bu Nurul beri dulu ya. Oke, di sini
Nih ya, ini adalah tampilan ppdbjatim.net. Kalau kita scroll ke bawah, ini ada pilihan kota kabupaten. Nanti kalau sudah proses pendaftaran, kalian tuh masuk di masing-masing ini wilayah tempat tinggal kalian atau kota atau kabupaten tempat tinggal kalian. Ya, ini nanti kalau sudah waktu pendaftaran, semua informasi pagu, kemudian pagu sekolah ya kan, masing-masing sekolah akan di-share di sini. Kan bisa ngecek. Oh, SMA atau taman tuh sekian loh. Ya. Dengan afirmasi 15%, kira-kira itu berapa ya yang diterima afirmasi, berapa yang diterima di zonasi dan seterusnya. Ya, di web ini seringkali kalian buka atau kalian cek. Ya. Untuk jumlah pagu semuanya akan ditampilkan di web ini. Jangan lupa pilih kotanya, ya. Kalau Sidoarjo pilih Sidoarjo, jangan suka kota lainnya. Nah, ini tampilan Sidoarjo seperti ini saja. Masih belum lengkap untuk tampilan lainnya. Memang masih belum dibuka oleh pihak Jatim ya. Oke ya, Mbak, itu tadi dari Bu Nurul, informasi dari Bu Nurul, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Bu Nurul ucapkan terima kasih, selamat bertugas kalian semuanya, dan tentunya jangan lupa berprestasi di sekolah di jenjang yang berikutnya. Saya tutup dari Bu Nurul, terima kasih banyak. Nanti akan dengan Bu Anissa dulu. Jika ada pertanyaan, sesi terakhir ya setelah Bu Anissa menyampaikan informasi yang sudah didapatkan dari MGBK Sidoarjo. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mundur. Ya, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas. Ya, itu tadi sudah dijelaskan mengenai seputar PPDB Jatim tahun 2021-2022 oleh Bu Nurul. Apakah sudah jelas? Sudah kelewatan hanya menit. Iya, sudah, Bu. Sudah ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicatat dulu untuk nanti di akhir sesi. Untuk di akhir sesi silahkan bisa ditanyakan. Sudah muncul ya? Share screen dari saya. Sudah, Bu. Oke, saya di sini akan menyampaikan beberapa informasi dari beberapa sekolah yang sudah menginformasikan pembukaan PPDB di sekolahnya. Ada beberapa sekolah nanti akan saya sampaikan. Yang pertama adalah SMKN 1 Buduran. Nah, ini SMKN 1 Buduran sudah menjadwalkan pertemuan Zoom meeting-nya per kompetensi keahlian. Jadi satu kompetensi keahlian satu hari, besoknya ganti kompetensi keahlian, dan begitu seterusnya. Ini adalah jadwalnya, mungkin bisa dicatat kalau memang berminat untuk daftar ke sana atau mungkin sekedar ingin tahu aja, nggak apa-apa, diikuti aja. Ini free, jadwalnya hari Senin tanggal 19 April mulai 12.30 sampai 13.30.
Mas. Nah, ini yang selanjutnya, kompetensi keahlian desain fashion. Masih dari SMK 1 Buduran. Jadwalnya Rabu 21 April 2021 pukul 12.30 sampai 13.30. Terang aja, nanti materinya akan kami share ke grup, mungkin ke grup WA nanti supaya bisa disimpan, supaya nggak kelewatan ya. Yang selanjutnya dari kompetensi keahlian spa dan beauty terapi serta tata kecantikan kulit dan rambut. Jadwalnya hari Kamis tanggal 22 April. Semuanya lewat Zoom ya. Yang ini yang hari Selasa tanggal 20 April dari kompetensi keahlian tata boga. Nani. Nah, ini yang selanjutnya dari SMK Negeri 2 Buduran. Nah, ini adalah profil sekolah dari SMK 2 Buduran. Kompetensi keahlian yang dimiliki oleh SMK Negeri 2 Buduran antara lain adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua, optimasi dan tata. Versi saya sudah masuk belum? Sudah tampil? Sudah. Sudah ya? Bu. Iya, kenapa? Halo? Tampilannya ternyata sudah hadir ya? Sudah hadir. Sudah nampak ya? Ya. Sudah. Oke, terima kasih Bu. Oke, saya ulangi. Kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri 2 Buduran antara lain adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Yang kedua, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Yang ketiga, bisnis daring dan pemasaran, perbankan dan keuangan mikro, multimedia, serta rekayasa perangkat lunak.
Nah, ini adalah materi-materi yang akan diajarkan di kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ini materi yang ada di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, meliputi ekonomi bisnis, administrasi umum, teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan, sampai produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian di kompetensi keahlian bisnis daring dan pemasaran, materinya antara lain ekonomi bisnis, administrasi umum, marketing, perencanaan bisnis, komunikasi bisnis, penataan produk, bisnis online, pengelolaan bisnis retail, administrasi transaksi, serta produksi kreatif dan kewirausahaan. Kemudian kompetensi keahlian yang selanjutnya adalah perbankan dan keuangan mikro. Materi yang diajarkan melalui ekonomi bisnis, administrasi umum, etika profesi, aplikasi pengolah angka, akuntansi dasar, perbankan dasar, pengelolaan kas, hingga produk kreatif dan kewirausahaan. Selanjutnya, kompetensi keahlian multimedia. Materinya sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis percetakan, desain media interaktif, animasi 3D dan 2G dan 3D, teknik pengelolaan audio dan video, serta produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian, kompetensi keahlian rekayasa dan perangkat lunak, meliputi sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar desain grafis, pemodelan perangkat lunak, basis data, hingga produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi nanti ini sebenarnya kalian memiliki pandangan apa saja sih pelajarannya atau materinya yang akan disampaikan di masing-masing kompetensi keahlian itu. Nah, ini ada beberapa prestasi SMKN 2 Buduran. Ada juara nasional, kemudian di wilayah Surabaya Sidoarjo juga pernah menjuarai. Nah, ini juga perekrutan lulusan dari SMKN 2 Buduran di beberapa perusahaan. Nah, ini adalah PPDB atau alur PPDB yang dibuka oleh SMKN Negeri 2 Buduran. Ada beberapa tahap. Yang pertama tahap 1, afirmasi, perpindahan tugas orang tua, kemudian prestasi hasil lomba, sama dengan yang dijelaskan Bu Nurul tadi ya. Kemudian tahapnya prestasi akademik, untuk khusus SMA, tahap 3 jalur di SMA, keempat zonasi SMA, dan yang kelima prestasi nilai akademik SMK. Ini sama dijelaskan Bu Nurul tadi secara umum sama.
Begini. Iya. Oh, mau ada. Ini. Oke, selanjutnya ini ada informasi PPDB dari SMKN 3 Buduran. Silakan disimak. Ya, itu tadi ada 3 SMKN negeri di Sidoarjo. Kemudian ini ada 2 SMK swasta juga yang ada di Sidoarjo. Yang satu adalah SMK Pemuda Krian dan yang satunya SMK Hang Tuah 5 Candi Sidoarjo. Nah, ini adalah informasi PPDB dari SMK Pemuda Krian. Untuk saat ini telah dibuka gelombang yang kedua ya. Terakhir 30 April ini. Itu ada program unggulannya, ada visi misinya, kemudian program reguler yang ada di sekolah tersebut, kompetensi keahliannya, serta fasilitasnya di situ. Silakan, mungkin nanti bisa masuk daftar referensi sekolah tujuan kalian. Masih dari SMK Pemuda Krian. Nah, ini adalah penekanannya, gelombang 2 yang sekarang telah dibuka. Jalurnya reguler,
Untuk beasiswa pendaftarannya 250.000, untuk alumni 600.000, untuk kontak personnya silakan ditulis mungkin kalau membutuhkan. Hah? Setan. Gimana? Nah, ini yang terakhir adalah informasi PPDB dari SMA Hang Tuah 5 Sidoarjo yang berlokasi di Candi. Nah, ini fasilitasnya. Ada berupa ruang kelas, ada perpustakaannya, ada laboratorium, komputer, smart room, ruang kasadik, wakasadik. Untuk informasi lebih jelasnya nanti bisa dihubungi di kontak centernya ya. Kontak personnya nanti ada. Nah, ini foto-foto dari fasilitas yang dimiliki oleh SMA Hang Tuah 5. Ini adalah program sekolah secara umum. Sekolah memprogram untuk meningkatkan rata-rata nilai hasil ujian dan jumlah lulusan. Tujuannya adalah supaya bisa diterima di PTN, TNI, Polri, lembaga kedinasan, dan lembaga pendidikan yang lainnya. Meningkatkan kegiatan pembinaan siswa dalam ekskul agar siswa memiliki kecakapan hidup. Agar siswa memiliki persepsi, kreasi, dan apresiasi dalam mengaktualisasikan diri dalam kegiatan ekskul seperti kesenian, olahraga, pramuka, KKR, dan paskibraka. Sekolah juga memprogramkan agar para siswanya atau lulusannya memiliki prestasi minimal di tingkat kabupaten, baik di bidang akademik, olahraga, maupun kesenian. Ada pembinaan karakter juga. Nah, ini adalah program khusus yang dilaksanakan di SMA Hang Tuah 5. Ada pembinaan siswa berprestasi, ada bimbingan olimpiade, program pengembangan minat siswa, program pemantapan materi siswa kelas 12, serta studi klub. Ada English Club, Japanese Club, Tartil Hafiz Quran, laboratorium kepemimpinan, dan lain-lain. Ini adalah beberapa ekstrakurikuler. Ada robotika, dance, muang thai, cukup banyak ya. Nah, ini adalah daftar beasiswanya. Memiliki prestasi akademik untuk syarat beasiswa ya ini ya. Memiliki prestasi akademik, nilai raport 1 semester 1 sampai 5 rata-ratanya minimal 86.
memiliki prestasi non-akademik, juara 1, perorangan atau individu minimal tingkat kabupaten dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian, memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi dibuktikan dengan SKTM dari kelurahan. Yang keempat, berdomisili atau bertempat tinggal di daerah Sidoarjo. Yang kelima, slip gaji atau rata-rata penghasilan tiap bulan yang disahkan oleh kelurahan. Serta bersedia aktif mengikuti kegiatan organisasi dan mematuhi seluruh tata tertib yang ada di sekolah. Dan bersedia membuat karya ilmiah berupa tulisan atau produk selama bersekolah di sekolah tersebut. Ini adalah daftar-daftar prestasi SMA Hang Tuah 5. Hanya beberapa aja ini kayaknya belum ditampilkan semua. Ini beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SMA Hang Tuah 5. Ada spiritual building, leadership laboratorium kepemimpinan, scientific research, table manner, paduan suara. Nah, ini dokumentasi dari prestasi-prestasi yang telah diraih. Nah, ini mengenai PPDB yang dilaksanakan oleh SMA Hang Tuah 5. Kelengkapan administrasi atau syarat-syarat administrasinya antara lain SKL dari sekolah asal. Kemudian di fotokopi SKL-nya ada fotokopi ijazah, jika belum keluar nanti bisa menyusul, fotokopi NISN, fotokopi KK, akte, serta 2 foto ukuran 3x4. Jika kalian merupakan putra atau putri anggota TNI, AL atau PNS AL, ada berkas tambahan, yakni fotokopi KK Dinas TNI AL, fotokopi slip gaji terakhir bagi orang tuanya yang masih aktif. Nah, ini pendaftarannya, bisa datang langsung ke sekolahnya, itu alamatnya. Kalau online bisa mengakses ke websitenya. Ya, itu tadi beberapa informasi dari beberapa sekolah yang sudah membuka pendaftarannya. Silahkan kalian rencanakan mulai dari sekarang, mau daftar kemana, strateginya seperti apa, jadwalnya kapan, apa saja berkas yang perlu disiapkan, silakan difikirkan dan disiapkan mulai dari sekarang. Ya, semoga kalian berhasil, semoga semuanya lancar dan kalian mendapatkan sekolah impian kalian. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Anissa atas informasi yang sudah disampaikan kepada kita semuanya dalam acara kita di Summit kali ini. Oke, sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada kalian semuanya, Mbak Mas, jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan dalam virtual kita. Menyampang sampai menunggu pertanyaan yang masuk, guru bacakan pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom chat. Ya. Ini yang pertama ada Nur Hayati. Okay. Masih ada Bu Nur Hayati. Halo. Di manakah jika pemilik nama? Ya, Bu. Oke, alhamdulillah masih ada yang Bu ya. Saya bacakan Bu, kan ada zona gitu kalau mau daftar. Nah, itu zonanya dilihat dari kabupaten atau kecamatan. Misal memasuki zona kabupaten,
Berarti Kabupaten Sidoarjo bisa daftar untuk SMAN Sidoarjo atau zona itu pakai zona kecamatan. Berarti kecamatan A, B, C bisa daftar di SMAN 1, 2, 3. Sedangkan kecamatan D, E, F daftar di SMAN 4, 5, 6. Oke, gitu nggih Ibu pertanyaannya Ibu. Akan saya coba menjawab. Oke. Untuk PPDB Jatim, yang zonasi, yang jalur zonasi, tadi dijelaskan bahwa untuk jalur zonasi ini dilengkapi yang namanya kartu keluarga atau KK. Atau bisa juga menggunakan kartu domisili. Jadi untuk zonanya didasarkan atas KK, tempat tinggal, ya, KK atau kartu domisilinya, begitu Ibu. Jadi sesuai dengan kecamatan tempat tinggalnya. Jadi nanti misalkan tinggalnya di daerah Taman, kecamatan Taman, seperti itu. Di Taman ini misalkan tinggalnya di daerah Taman. Jadi nanti, jadi sekali lagi, nanti berdasarkan kakak tadi, kemudian untuk taman ini berdekatan dengan zona mana, Bu? Nanti akan ada di web PPDB Jatim itu akan dijelaskan zona kecamatan ini zonanya A, B, C, D. Maaf, saya berdasarkan. Jadi zona 1 kecamatan A, B, C, D seperti itu, Nanti bisa memilih di dalam zona 3 sekolah untuk SMA, atau 2 sekolah di dalam zona dan 1 sekolah di luar zona, seperti itu. Jadi sekali lagi, yang istilah luar zona sama dalam zona itu nanti akan lebih jelasnya ketika mendekati pendaftaran dibuka, ya, di jalur tadi, di masing-masing jalur tadi, nanti akan ketahuan, oh kecamatan saya itu masuk di zona berapa ya, di zona mana, dan kira-kira sekolah-sekolah yang bisa dituju itu sekolah mana saja, yang di dalam zona sekolah SMA mana saja kah, kemudian yang di luar zona itu SMA mana. Nanti untuk lebih jelasnya itu akan semuanya di-share di web PPDB Jatim. Jadi kalau saya menjelaskan nanti wilayah taman ini masuk zona berapa, saya juga kurang paham nantinya, ya. Jadi sekali lagi didasarkan atas kartu tempat tinggal, Ibu. Seperti itu. KK kan dilampir dengan KK, titik lokasi nanti akan ditentukan ketika pengambilan PIN juga. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti sering-sering mengakses web PPDB Jatim, Bu, Begitu Bu Nur Hayati. Terus, Bu. Selanjutnya dari Amelia Iza Septiana. Mbak Amel masih ada ya di sini? Masih bergabung dengan kita? Halo Mbak Amel. Iya, Bu. Oke. Amelia Iza di sini pertanyaannya, mohon maaf Bu, untuk benefit sekolah yang diinfokan di Zoom meeting ini bisa tolong di-share di grup berupa file PDF untuk bisa dipelajari. Oke, terima kasih masukannya. Insya Allah nanti kita share di grup kelas ya. Semua akan informasi hari ini yang sudah kami share akan kami kumpulkan jadi satu di drive untuk bisa kalian baca kembali, kalian cermati kembali seperti itu. Terima kasih Mbak Amel masukannya. Selanjutnya ada Alif. Alif masih bergabung di sini? Ya Bu, hadir Bu. Oke, Alif, terima kasih. Ini ada Alif ini menyampaikan, permisi saya mau tanya, kalau misalnya pilihan saya yang pertama SMK dan keduanya SMA, apa boleh Bu? Mohon maaf Alif, tidak boleh ya. Harus sama. Kalau pilihan pertama sekolah di SMA ya sudah SMA semuanya. Ya. Kalau SMK ya SMK semuanya. Tadi kan di jadwalnya juga dijelaskan ya Nak ya. Jadwal pendaftarannya itu
per jalur itu berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi selesai jadwal afirmasi baru dibuka jadwal berikutnya. Dan itu nanti kesempatan kalian untuk mengikuti yang namanya pendaftaran ini akan lebih terbuka, kesempatan lebih banyak. Jadi gak lolos nang ngone iki iso nyoba nang ngone situ E. Gak lolos nang situ E iso nyoba nang ngone situ E, seperti itu. Ya. Jadi Alif untuk pilihan sekolahnya harus sama, harus linear ya. Jadi lah SMA ya SMA, lah SMK ya SMK. Di pilihannya loh ya, di pilihannya seperti itu. Jadi nggak boleh milih SMA, milih SMK, tidak boleh. Dan memang tidak bisa. Selanjutnya, ya gimana Alif? Sudah jelas, Nak? Ya, sudah Bu, sudah jelas Bu. Makasih Bu. Pertanyaannya nggak ada lagi, nanti jangan itu WA Bu Nur lagi nanti. Oh, pertanyaan kemarin ada yang itu ya. Alif pernah menanyakan ke Bu Nurul di WA masalah juara lomba basket. Gitu ya, Nak? Iya, Bu, iya. Tadi Bu Nurul jelaskan untuk lomba kejuaraan yang beregu, sarannya Bu Nurul jangan semua daftar di situ karena yang diterima nanti misalkan lolos yang diterima hanya 2. Ya, yang diterima hanya 2 dari sekolah yang sama. Ada 6 siswa teman kalian sama-sama basket semuanya daftar di satu sekolah sing dijupuk mek loro eman-eman sing kepapat kebuak. Jadi nanti strategi kalian ya, namanya juga menguji keberuntungan kita. Jadi nanti strategi kalian sing telu mrene, sing telu merono kan gitu dibagi, ya. Iya, satunya hilang. Yang 2 ke sini, 2 ke sana, 2 ke situ gitu maksudnya ya. Biar nanti nggak kebuak gitu loh. Oke, selanjutnya ada Reti Dana. Terima kasih sudah dibantu jawab tadi. Selanjutnya ada Nakaiza. Nakaiza masih bersama kita? Iya, Bu. Oke. Bu, saya mau tanya, daftar sekolah zonasi itu dari kakak atau rumah sekarang? Sekarang Bu Nurul ganti tanya, Nake. Untuk Nake, kakaknya dengan alamat sekarang tuh berbeda kah? Iya, Bu. Kakaknya dari mana? Di Menanggal. Hah? Di Surabaya. Oh, kakak Surabaya. Tinggalnya di mana sekarang? Sukodono. Sukodono. Sudah lamakah tinggal di Sukodono? Iya. Sudah berapa tahun? Sudah lama, Ke? Iya. Sudah. Rencananya Nake nanti ke SMA mana sih yang akan dituju? SMK 3 Menanggal. Oh, di Menanggal. Ya sudah. Pakai kakak, Ke ya. Halo. Oke. Iya, Bu. Pakai Makasih. kakak ya. Pakai kakak. Iya. Tadi Bu Nurul menjelaskan yang domisili itu apabila yang dituju itu dekat dengan tempat tinggalnya sekarang baru ngurus kartu domisili atau surat domisili. Jelas ya Nake ya, pakai kakak nanti ya Le ya. Iya, Bu. Oke, selanjutnya ada Indana Trian Wahyu. Bu, saya mau tanya untuk jalur zonasi bagaimana mengukur jarak antara sekolah antara rumah dan sekolah. Gini Mbak, ketika pengambilan PIN nanti itu kalian akan memasukkan titik koordinat rumah kalian. Jadi sekali lagi, saat pengambilan PIN nanti itu kalian akan mengisi data, ya data-data kalian akan diisikan. Kemudian kalian juga akan menentukan titik koordinat. Ya. Pesan Bu Nurul, pesan kami semuanya di sini, ketika nanti kalian pengambilan PIN pada saat menentukan titik koordinat, sekali lagi ya, titik koordinat, tolong dengan detail. Jadi ini nanti yang akan digunakan untuk mengukur jarak sekolah dengan alamat calon peserta didik. Seperti itu.
Jadi sekali lagi pesan kami semuanya, pada saat pengambilan PIN yang nantinya ada sesi pengukuran, bukan pengukuran ya, menentukan titik koordinat. Nah, tadi ada sesi menentukan titik koordinat. Sekali lagi, tolong kalian menentukan titik koordinat dengan sesuai kakak atau domisili yang diupload. Jadi ketika menentukan titik koordinat itu lagi, ya sesuaikan dengan kakak atau kartu domisili yang kalian upload nantinya. Sekali lagi, untuk menentukan titik koordinatnya nanti sesuaikan dengan kakak atau kartu domisili yang akan kalian upload, yang akan sebagai referensi itu untuk menentukan itu tadi ya, koordinat. Jadi bisa untuk mengukur jarak rumah nantinya. Seperti itu. Oh, iya Bu, terima kasih. Oke. Selanjutnya dari Amelia Angelina. Mbak Amel masih di sini? Iya Bu. Oke. Bu, saya kan kakak Surabaya dan domisili Sidoarjo. Apakah bisa ya Bu jika saya daftar sekolah 2 di Sidoarjo dan 1 sekolah di Surabaya menggunakan jalur prestasi nilai akademik? Sesuai dengan sesuai dengan di juknisnya tadi ya, yang Bu Nurul baca tadi. Jadi untuk jalur prestasi nilai akademik ini kan punya kesempatan milih 3 sekolah. Ya. 3 sekolah ini boleh ketiga-tiganya itu di dalam zona, atau dua sekolah ini di dalam zona dan 1 di luar zona. Seperti itu. Jadi 2 sekolah di dalam zona, 1 di luar zona, atau 3-tiganya di dalam zona. Ibu pakai apa? Gitu. Jadi pertanyaan Bu Nurul lagi ke Mbak Amel, kira-kira nanti Mbak Amel nanti akan menggunakan kakak atau domisili sebagai berkas yang diupload untuk itu tadi, PIN. Itu Bu, menggunakan domisili. Soalnya kalau kakak itu kakaknya Surabaya. Oke. Dipersiapkan ke domisilinya ya Nak ya, segera diurus apa ngono nanggone kelurahan, desa atau apalah nanti ya, segera diurus dari sekarang. Karena kan besok sudah mulai pengambilan PIN. Kalau menggunakan kartu domisili berarti kartu domisilinya yang akan diupload dan penentuan titik koordinat menggunakan kartu domisili. Bisa, Nduk. Ya tadi, tapi nanti untuk kita tahu sekolah di luar zona itu di dalam zona itu mana saja, nanti nunggu postingan di web laman PPDB. Begitu ya, Nak ya? Ya, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Selanjutnya Bu Yuli Ernawati. Masih ada nggih, Bu nggih? Ya, ada. Oke, Bu. Assalamualaikum Bu, saya Aurelia Febi dari 9K. Mau bertanya berapa kilo jarak zona yang diminta sekolah dari rumah. Lah, ini Bu, kalau masalah berapa jaraknya, kami tidak bisa menentukan Bu, karena kan tergantung dari pendaftarnya. Oke? Ya. Jadi kalau yang daftar itu, jadi yang mereka pendaftarnya atau calon peserta didiknya itu dekat dengan sekolah, ya otomatis mungkin nggak sampai jauh Bu jarak yang itunya sebaran diterimanya nggak mungkin sampai jarak jauh kan gitu. Oke, jadi misalkan 1000 anak sudah mendaftar di situ dengan jarak hanya sekitaran 0, sampai dengan 1 kilo, ya nggak mungkin yang 2 kilo tadi keterima, gitu nggih? Ya, ya. Nggih Bu, kalau untuk jarak tergantung yang mendaftar seperti itu. Selanjutnya ada Muhammad Bagas Dwi Firmansa. Masih ada di sini, masih bergabung dengan kita Muhammad Bagas? Iya, Ibu. Oh iya, nggih Bu. Pertanyaannya Bu, saya mau tanya, kalau seumpama sudah mendaftar di tahap 1, apakah bisa mendaftar lagi di tahap 2, 3, dan selanjutnya?
Balik saya tanya nggih Bu nggih. Kalau di tahap 1 Nggih. panjenengan kira-kira ini diterima napa mboten? Seumpama kalau tidak gitu, Bu. Oh nggih. Kalau tidak diterima, berarti Ibu bisa mendaftar di tahap berikutnya. Begitu, nggih? Iya, Ibu. Iya. Oke. Makasih, Ibu. Inje, Ibu. Selanjutnya Amanda Lailatus Saada 9G ini. Masih adakah di sini? Kalau enggak ada nggak saya baca. Masih, Bu. Masih. Ya. Bu, saya mau tanya. Semisal kartu keluarga saya masih daerah Bekasi, tapi mau sekolah di Sidoarjo, gimana solusinya? Kira-kira gimana tadi, Nduk? Ayo. Semisal kan kartu keluarga saya masih Bekasi, tapi Iya. saya mau sekolah di daerah Sidoarjo, gimana ya? Iya, balik tanya kamu. Jadi sesuai yang Bu Nurul sampaikan tadi ya, kakaknya itu masih di daerah lain. Kita mau Iya. daftar di sini, tinggal di sini sudah lama. Maka yang harus dipersiapkan adalah mengurus surat keterangan domisili. Begitu. Ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Jelas ya, Nak ya? Jadi segera dipersiapkan karena nanti pengambilan PIN akan menggunakan itu. KK ataukah kartu domisili. Oke. Selanjutnya. Lu gantek-entek pertanyaannya. Oke, Agnes Cynthia. Masih ada Mbak Agnes di sini? Agnes. Oke, Iya, ada ya Mbak Agnes ya. Ya. Permisi Bu, jika masuk jalur afirmasi, apakah ada surat pengantar atau surat pernyataan dari pihak sekolah? Itu ya pertanyaannya Mbak Agnes ya. Iya. Yang di sini pernyataan atau pengantar dari pihak sekolah mana Mbak Agnes? SMP maksudnya? SMP. Oh. Gini Mbak Agnes, ketika kamu daftar di jalur afirmasi, nanti itu kamu akan setelah itu mengupload berkas ya, mengupload berkas tadi. Ada KIP, ada PKH, tergantung yang kamu punya ya. Ya, kalau punya KIP ya KIP yang diupload. Kalau punya PKH ya PKH yang diupload. Jadi tidak perlu surat pengantar dari pihak sekolah. Pertanyaan Bu Nurul, Mbak Agnes punya kartu-kartu itu? Ojo kartu pelajar pokoknya. Punya. Oh iya, ya itu nanti yang dipakai ya, dipakai sebagai berkas yang bukti bahwa kamu bisa mengikuti untuk jalur itu. Oke, sudah nggih, nggak ada lagi nggih. Untuk di kolom chat tidak ada, iya sama-sama. Di kolom chat tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ada mau pertanyaan yang disampaikan langsung Bapak Ibu, Mas Mbak, maaf. Sekali lagi, pertanyaan di chatnya sudah nggak ada. Apakah ada pertanyaan yang akan disampaikan langsung? Tidak ada. Barangkali Bu Anissa mau menambahkan? Ya sudah cukup jelas. Yang lainnya, sekali lagi, barangkali ada pertanyaan? Tidak. Oh tidak, sudah jelas semuanya, G. Alhamdulillah. Pak Hari mungkin barangkali ada pertanyaan, masukan, ada tambahan? Oke, tidak ada semuanya, G. Berarti untuk Bu Reta, barangkali ada wali kelas yang bergabung di sini, ada Bu Reta di sini. Bu Reta, barangkali ada pertanyaan mewakili dari orang tua kelas 9C. Sudah cukup jelas, Bu Nurul. Oh, terima kasih kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa mendampingi putra-putrinya di kegiatan kita Zoom meeting ya tentang teknis PPDB Jatim 2021-2022. Bu Nurul juga ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semuanya sudah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Mohon maaf bila ada penjelasan dari kami yang masih kurang lengkap karena maklum karena kondisi seperti ini karena semuanya informasi PPDB juga belum terbuka seluas-luasnya, hanya baru sebagian kecil. Nanti pesan kami semuanya kepada Mbak dan Mas, jangan lupa untuk sering-sering kali buka atau update informasi di
ppdbjatim.net. Seperti itu. Sebelum saya akhiri, sebelum Bu Nurul akhiri kegiatan kita hari ini, Bu Nurul mohon maaf sekali lagi. Okay. Bu Nurul mohon maaf untuk apa yang sudah sudah kita jalani hari ini, kegiatan kita hari ini. Bila nanti masih ada pertanyaan yang ternyata baru muncul ketika selesai di sesi Zoom meeting ini, bisa ditanyakan kepada guru BK masing-masing, gitu. Oke. Di akhir sesi, kami semuanya ada di sini, ada Bu Anissa dan juga saya, juga ada Pak Hari, Bu Reta di sini selaku pengajar di SMP 2 Taman. Mohon maaf sebesar-besarnya pada kalian semuanya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Iya. Lip. Opo. Ayo sih. Bayu. Lip, ibumu siapa jenenge Lip? Lali aku. Weh, kon iku ngawur. Ha.